semuanya sudah terakreditasi B. Yang sementara dalam proses ISK untuk konversi ke 9 kriteria. Kalau sekarang tidak ada lagi istilah pemeringkatan akreditasi A, B, C. Yang ada sekarang adalah terakreditasi, kemudian terakreditasi B, kemudian baik sekali dan unggul. Jadi sekarang ini kami sedang proses konversi untuk baik sekali untuk menyetarakan. Harapan kami tentunya setelah ini sudah bisa kami susul buat rencana untuk bisa menuju kepada akreditasi unggul. Adapun jumlah dosen kami di Fakultas Ekonomi ini ada 106 orang, terdiri dari 92 orang dosen tetap yayasan dan 16 orang dosen DPK. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat komposisinya ini lebih dominan daripada dosen tetap yayasan. Kemudian mahasiswa kami yang aktif ini tercatat di PDPT itu 4.300 orang untuk Fakultas Ekonomi. Untuk seluruh jurusan tentunya. 2.000 diantaranya dari Prodi Manajemen, dari 4.000 itu. Kemudian kurang lebih 1.500 untuk akuntansi. Selebihnya Prodi Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Islam, dan D3 Perpajakan ini. Jadi dengan jumlah 4.300 ini memang kami berada pada urutan kedua untuk total mahasiswa secara keseluruhan di Unismu ini, yang teratas dari keguruan. Tapi satu hal yang kami syukuri bahwa trennya mahasiswa kami ini mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Apalagi sekarang ini ekonomi sepertinya sudah menjadi pilihan masyarakat untuk menyekolahkan keluarga dan anaknya di Fakultas Ekonomi. Dan terbukti di penerimaan mahasiswa baru tahun ini itu manajemen yang sudah ditutup kuotanya oleh pimpinan universitas karena telah memenuhi kuota. Kalau kami buka tentu akan lebih banyak kami terima. Tapi kebijakan dari universitas sudah harus karena terkait nanti dengan rasio yang akan melewati. Kemudian juga tidak gampang juga Bapak Ibu menerima mahasiswa yang banyak, berkonsekuensi pada alumninya juga. Jangan karena menerima mahasiswa banyak lantas proses penyelesaian akhirnya jadi terkatung-katung atau tertunda atau jumlahnya yang tidak memenuhi target. Minimal ada aturan itu ya separuh dari jumlah penerimaan itu yang harus keluar pada tahun kelulusan, 4 tahun kemudian katakanlah begitu. Jadi kalau misalnya kami manajemen ini menerima 800 orang kurang lebih, berarti 4 tahun kemudian 400 minimal yang harus selesai. Kalau kami menerima banyak itu akan bisa menurunkan akreditasi, penilaian akreditasi. Jadi itu yang bisa kami sampaikan Pak Rektor terkait dengan sekilas di Fakultas Ekonomi. Adapun fasilitas yang ada di Fakultas Ekonomi ini kita tetap menempati gedung di lantai 7 dan 8, malah sampai 9 kuliahan. Kalau lantai 7 ini lebih kepada ruangan, di samping ruangan perkuliahan juga ruang dekanat dan prodi. Kemudian di lantai dasar kita punya galeri saham yang menjadi tempat praktek mahasiswa kami, baik yang di akuntansi maupun di manajemen, di perpajakan, atau dari jurusan mana saja yang punya minat untuk bermain di bursa saham. Itu juga semacam tempat praktek, tempat KKP dari anak-anak kami ketika mereka melakukan kerja praktek. Kemudian di lantai 8, di lantai ini, mini hall yang sekarang ini kita tempati, ini biasa kita pakai untuk kegiatan yudisium sarjana atau kegiatan-kegiatan formal lainnya. Kemudian bergeser ke tengah, itu adalah bank mini yang sudah juga kami fungsikan tempat praktek untuk perbankan. Kegiatan
ekstrakurikuler itu sebagaimana kita ketahui bahwa perguruan tinggi Muhammadiyah termasuk Unismu di dalamnya menjadikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai satu-satunya organisasi ekstrakurikuler yang melakukan proses pengkaderan. Tapi di samping IMM juga ada, bagaimana di perguruan tinggi lain juga ada badan eksekutif mahasiswa, ada juga HMJ di masing-masing jurusan. Itu yang saya bisa sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Olehnya itu nanti mohon Bapak Rektor untuk berkenan memberikan kuliah tamu sesuai dengan permohonan kami, untuk juga menjadi pencerahan buat kami. Dan yang akan mengikuti ini kan bukan cuma di ruangan ini saja, karena mungkin terbatas pada ruangan ini, tapi kami juga membuka jalur virtual ya, dengan memberikan kesempatan kepada teman-teman dosen dan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini. Demikian yang saya dapat sampaikan, dan mohon maaf Pak Rektor jika di dalam penyelenggaraan acara ini ada hal yang kurang berkenan, dan harapan kami ini bukan kunjungan yang pertama, akan ditindaklanjuti dengan kunjungan berikutnya dan kerjasama berikutnya yang bisa kita lakukan, baik untuk bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian, dan tentunya al-Islam dan Muhammadiyah. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, acara selanjutnya kuliah tamu oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong dipandu langsung oleh Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Bapak Abdul Muthalib SEMM dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, Bapak yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong beserta rombongan dan dosen, Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, Bapak Kaprodi dalam lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, tak lupa Ibu Wakil Dekan 2, salah satu doktor termuda di Fakultas Ekonomi, Ibu Dr. Hadja Muriana berada di belakang, dan adik-adik mahasiswa yang hadir dalam kuliah tamu pada kesempatan ini. Kuliah tamu ini adalah bagian dari kegiatan akademik yang intinya adalah dalam rangka membackup data-data borang yang memang sangat dibutuhkan ya, bagi setiap prodi, fakultas, bahkan institusi dalam meningkatkan kualitas akreditasi. Sehingga pada hari ini bukan hanya kita untuk kepentingan borang, tetapi sesungguhnya juga untuk mendorong peningkatan kualitas keilmuan kita, atau paling tidak melakukan komparasi pemikiran-pemikiran khususnya pada tema kuliah pada hari ini adalah menyangkut masalah ekonomi. Saya kira saya tidak terlalu berpanjang lebar karena waktu kita sangat dibatasi. Setelah kegiatan kita pada kesempatan ini juga akan kita lanjutkan lagi kegiatan penandatangan MOU di lantai 17 dan akan dihadiri sekaligus makan siang untuk menjamu tamu oleh Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, tema yang kita akan bahas adalah peran kader Muhammadiyah
dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Ada hal yang paling barangkali menjadi pemikiran dan pertimbangan kita dalam membicarakan ini. Yang pertama adalah indeks ekonomi kita pada kuartal ketiga itu sekitar pada 3,5 ya, 3,5%. Itu artinya kalau dilihat dari sisi indeks 3,5%, itu belum memungkinkan semua indikator ekonomi itu bisa bertumbuh dan berkembang ya. Dan target yang ingin dicapai oleh pemerintah pada kuartal keempat 2021 itu adalah 5, sekian persen. Itu artinya kalau kita membaca tulisan Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang menargetkan pada kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menjadi 7. Nah, apa yang kita ingin harapkan dari target pertumbuhan ini adalah khususnya kita pada lingkup Muhammadiyah, bagaimana memberdayakan ya perserikatan ini, khususnya pada lembaga-lembaga yang ada di perserikatan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial dan ekonomi itu bisa menjadi daya dorong, bisa menjadi indikator pertumbuhan dan membantu indikator pertumbuhan ekonomi kita. Maka peranan lembaga ya yang ada di dalam lingkup perserikatan Muhammadiyah ini perlu diberdayakan agar ini bisa paling tidak mendorong, membantu dalam skala kecil pertumbuhan ekonomi itu sendiri ya. Saya kira inilah barangkali yang menjadi pengantar dari saya. Dan saya persilahkan kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, Bapak Dr. Haji Muhammad Ali, SEMH, ya, untuk memberikan materinya kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti setelah pembahasan ini ada waktu dan kesempatan untuk kita saling bertukar pikiran di dalam rangka membahas dan mengembangkan ekonomi itu sendiri. Terima kasih. Saya persilahkan kepada Bapak Rektor. Selamat datang kepada Bapak Wakil Rektor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor 1, yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, ini sama-sama Universitas Muhammadiyah, ujung-ujungnya ini Makassar dengan Sorong. Yang saya hormati para dosen yang ikut ataupun melalui Zoom pada kesempatan ini, dan seluruh mahasiswa yang ikut baik secara langsung maupun melalui Zoom, dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya tidak sempat sebutkan namanya satu persatu, yang saya hormati, yang muliakan, dan seluruh jajaran yang ada di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar, dan juga teman-teman saya, ya, semoga sehat semua dalam mengikuti kegiatan silaturahim ke Universitas Muhammadiyah Makassar ini. Yang pertama, ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya karena kita dari Universitas Muhammadiyah Sorong diterima dengan baik, dengan penuh dengan keakraban, kekeluargaan sebagai saudara seperjuangan di Perserikatan Muhammadiyah. Ini menandakan bahwa saya bersyukur sekali teman-teman saya datang ke sini tadi itu kelihatannya tidak jauh beda
rasanya dengan ketika waktu di Sorong, karena lihat ada Muhammadiyahnya. Inilah yang kita syukuri, karena yang membawa, dengan kita membawa nama Perserikatan Muhammadiyah dimanapun, ya kita merasa bahwa itu nama kita sendiri. Kemudian selanjutnya saya sampaikan kepada Pak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sorong ketika saya diminta untuk memberikan memberikan kuliah tamu ya. Saya bilang terbalik, kita ke sana mau di kuliah dari saya. Tapi karena ini adalah saya menerimanya karena ada peran kader. Nah, itu yang menarik buat saya adalah peran kader Muhammadiyah dalam bangun perekonomian masyarakat. Refleksi. Jadi sebuah refleksi. Nah, saya melihat begini, kalau saya lihat ini memang menarik buat kita. Pertama, kalau kader nanti sebentar ujung-ujungnya. Saya coba melihat bahwa dalam Islam itu memang dicontohkan oleh Nabi kita. Dalam hal untuk berbisnis, berdagang, berwira swasta. Nabi Muhammad masih kecil, sudah diperkenalkan bagaimana berbisnis. Jadi yang mengambil jurusan ekonomi, nah ini bersyukur sekali. Nah, sudah mengikuti langkah jejak daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertama. Kemudian yang kedua, pendiri daripada, ini sebuah refleksi belakang. Pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ternyata adalah seorang saudagar, seorang pebisnis. Di samping membangun lembaga pendidikan, berdakwah, ternyata beliau adalah seorang pebisnis, seorang saudagar. Ya, beliau sebagai pedagang batik yang sukses. Jadi, nah kemudian yang berikutnya juga tokoh-tokoh Muhammad yang lain. Nah, berdasarkan itu bahwa kita di Perserikatan Muhammadiyah ada satu yang memang perlu diketahui, mengapa Nabi Muhammad itu melakoni berbisnis. Mungkin itu penekanan saya. Saya melihat bahwa ternyata itu besar sekali perannya tentang kekuatan ekonomi. Salah satu yang menarik, waktu kita terbatas, yang paling menarik kita dan paling digemari orang dan berlomba orang, bahkan mengeluarkan biaya yang tidak kecil. Kira-kira kalau saya bertanya lewat kesempatan ini, kira-kira apa? Di bidang apa orang itu rela berkorban, mengeluarkan uangnya besar-besaran, bahkan tidak untuk kemungkinan ada yang rela ambil kredit demi untuk menggapai apa yang diinginkan. Di bidang apa? Di bidang politik. Ini. Sampai ada orang yang rela menggadaikan asetnya tidak tanggung-tanggung. Nah, itu menandakan bahwa kita terjun ke dunia mana saja itu memerlukan memerlukan kekuatan ekonomi. Nah, di bidang politik kalau umpama ini Muhammadiyah itu kan dijadikan sebagai sarana dakwah. Jadi di sini saya coba masuk peran kader Muhammadiyah dulu, saya ingat, mudah-mudahan belum tidak terlalu ketinggalan. Ada dulu di angkatan Muhammadiyah bahwa kader Muhammadiyah itu adalah sebagai P3, pelopor, pelangsung, dan penyempurna. Jadi pelopor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dimiliki perannya kader ini? Apa yang harus dimiliki oleh kader Muhammadiyah? Kalau saya melihat Nabi Muhammad sukses berdagang, berbisnis, ada nilai yang memang dimiliki, yang tidak tanggung-tanggung. Pertama adalah kejujuran. Kejujuran, sehingga
beliau sukses di dalam menjalankan misinya sebagai pedagang. Nah juga Ahmad Dahlan, saya ulangi bahwa Ahmad Dahlan sukses sampai beliau, saya baca bahwa beliau mengatakan kepada guru yang mengajar di sekolah muallimat di Yogyakarta itu, Anda fokus untuk mengajar. Saya pergi berdagang, berbisnis, sebahagian hasilnya adalah untuk beliau sendiri, kemudian sebahagian itu adalah dipakai untuk menggaji para guru yang mengajar. Nah, oleh karena itu Muhammadiyah, saya tertarik tadi dari penyampaian dari para wakil rektor Universitas Muhammadiyah Makassar, UNISMU, dan juga Pak Rektor UNISMU Makassar. Ternyata UNISMU ini sangat luar biasa, karena ini baru kita ketemu di Sorong ini, di Universitas Muhammadiyah Sorong baru kita memulai. Nah, ini kebetulan ada Pak Wakil Rektor 4 yang menangani masalah bisnis. Jadi ada Smar, walaupun kita baru mulai tahap awal penyiapan. Nah, kenapa? Karena begitu saya diamanahi oleh Perserikatan Muhammadiyah sebagai rektor, pilihan saya yang pertama adalah kunjungan perjalanan Rasulullah Muhammad SAW, Ahmad Dahlan, Air Fahrudin, bahwa misi Perserikatan Muhammadiyah tidak bisa tidak, harus didukung, harus ditopang dengan kekuatan ekonomi. Oleh karena itu peran kader Perserikatan Muhammadiyah saya usulkan pada kesempatan ini bahwa di perkaderan formal Muhammadiyah sudah waktunya menambah presentase materi tentang bagaimana agar menjadi pebisnis yang ulung. Jadi ini saya melihat di situ. Nah, apa yang harus ditekankan di sini adalah memang pemahaman kita berbisnis sesuai dengan syariah Islam, ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Nah, ini saya sangat tertarik dengan ini. Jadi kami di Sorong belum ada, Pak Dekan ada, yang mudah-mudahan nanti pulang ke Sorong nanti sudah membawa proposalnya itu ekonomi pembangunan, ekonomi apa lagi? Ekonomi Islam. Nah, itu nanti mudah-mudahan Pak Dekan beratan izin Pak Warik. Itu mudah-mudahan izinkan agar UNISMU dikembangkan di Sorong melalui Universitas Muhammadiyah. UNISMU bisa perluas sayapnya ke Universitas Muhammadiyah Sorong, insyaallah. Ini saya melihat. Yang kedua adalah data yang ini pernah saya sampaikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta, bahwa dari sisi keorganisasian kita, struktur organisasi Muhammadiyah itu sangat strategis mengembangkan ekonomi. Karena di seluruh pelosok tanah air di Indonesia ini ada Perserikatan Muhammadiyah, ada rankingnya, minimal ada anggotanya. Nah, untuk bisnis ini kan memerlukan SDM dan orang yang dipercaya. Nah, saya ambil sampelnya. Ya mungkin ini yang sederhana. Produk yang ada di usaha di UNISMU Makassar ini kan ada penggilingan jagung, ada. Nah, pengeringan. Nah, kalau bisa jagung di Sulawesi Selatan ini, ya kita bisa pasarkan di Sorong, tidak perlu ragu. Nah, ini kalau bisa ya minimal kalau bukan Pak Rektornya, Pak Wakil Rektornya atau di mana saja diskusi yang tangani, ya kami sudah siap di Sorong ada. Ya modalnya ya tinggal dikirim. Yakinlah ini Pak Dekan nanti jadi jaminannya, kalau bukan rektornya dulu ya jadi Pak Dekan. Kan itu kepercayaan. Jadi itu modal sosialnya. Kalau saya istilahkan modal sosial. Nah, ini dipasarkan di sana. Saya pernah tawarkan di Surakarta waktu itu bahwa jika Muhammadiyah yang di Jawa ada yang tidak ada di Papua, kan kita dihubungi Muhammadiyahnya di sana. Ini ada produk Muhammadiyah, ada barang yang bisa dipasarkan di Papua, dibutuhkan di Papua. Ya tinggal dikirim saja, kan tidak usah ragu. Karena sama-sama Muhammadiyah. Kan sifat Nabi Muhammad itu kan diwariskan kepada Ahmad Dahlan, yang kepada Muhammadiyah kejujuran. Nah, ini kalau umpama dilaksanakan kan modal sosial yang paling utama. Bukan soal modal apa, tapi modal kepercayaan. Jadi saya kira itu satu peluang kita.
Nah, yang kedua coba ada data yang saya tampilkan itu. Kalau ini data berapa banyak amal usaha Muhammadiyah, lembaga pendidikannya saja dulu. Terus ada itu. Kalau itu saja. Ya itu. Bisa dilihat amal usaha Muhammadiyah. Saya coba ambil itu. Ini betapa banyaknya potensi melalui amal usaha Muhammadiyah. Perguruan tingginya berapa? Perguruan tingginya 167 Pak. Bareng 160. Oh ada yang di iya. Jadi sudah 165, 67. Ada tambah lagi. Ambil saya yang tinggi ya karena doa terkirim supaya tambah lagi. Jadi sudah bertambah lebih 100, hampir 200 perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, coba dihitung berapa jumlah mahasiswanya. Coba. Berapa jumlah mahasiswanya itu? Berapa karyawannya? Dan semua membutuhkan sesuatu. Nah, ini kalau betul-betul saya tawarkan waktu itu tinggal kita Muhammadiyah, betul-betul mau bermuhammadiyah, betul-betul mau berislam. Jadi kalau ini dilaksanakan bisa dikelola. Saya waktu itu agak meluntur juga, saya bilang bahwa bisa-bisa nanti Muhammadiyah itu sama pengelolaannya dengan negara. Jadi nanti seluruh dosennya tidak lagi dibayar oleh di mana dosen itu mengajar, karyawannya di mana mengajar, tapi sudah terpusat. Itu terpusat karena kalau sudah bisa dikelola secara terpusat itu sudah luar biasa sehingga diangkat jadi rektor, diangkat jadi dekan dimanapun di wilayah Republik Indonesia ini yang ada amal usaha. Ya, tidak masalah. Ya, Pak Dekan ekonomi bisa ditempatkan di Sorong, tidak lagi melihat. Ya persis mirip-mirip dengan pemerintah di mana agak meluntur waktu itu, agak ya sekedar melempar ide saja. Bayang, yang berikutnya potensi kita coba amal usaha yang lainnya. Semua membutuhkan sesuatu, katakanlah kertas apa dan sebagainya, menjual apa yang sekarang ini dengan sistem online itu. Ini, jadi sangat luar biasa itu. Kalau ini kita coba di Muhammadiyah betul-betul mau melaksanakan sistem ekonomi Islam. Kan sistem ekonomi Islam karena ta'awun antara din, suka sama suka, percaya. Hanya prakteknya ini fakta, tapi bukan kader. Kalau kader inilah yang jelas, kalau kader Muhammadiyah itu kan punya integritas yang tinggi. Saya ini kan punya juga hari-hari saya adalah terjun sebagai apa ya, tidak malu-malu menyebutkan secara pribadi itu saya temukan kita bergeser orang Chinese yang bukan notabene bukan Islam itu saya coba timbang dia punya gula saja ini agak gula itu pas 1 kilogram. Saya coba beli berapa tempat di pasar sentral Sorong, saya coba beli gula pasir yang di dan tiba di rumah belum ada saya dapat 1 kilo itu. Justru yang Cina dari supermarket itu pasar kilo. Nah ini kan saya temukan untuk kader Perserikatan Muhammadiyah pertama dulu, kader formal Muhammadiyah itu kan melalui penjenjangan sesuai ketentuan di dalam pola perkaderan khususnya melalui para ortomnya. Oleh karena itu juga harus dipahami bahwa ada kader melalui amal usaha Muhammadiyah. Jadi saya hanya melihat bahwa kita coba berusaha mengamalkan hadis bahwa kita tidak mutlak bahwa harus ada di dalam perserikatan, tetapi kita memberikan dukungan kepada amal usaha Muhammadiyah itu agar betul-betul bisa amal usaha itu semakin berjaya, yaitu sebagai pelopor mempelopori, kemudian bisa berkelanjutan amal usaha yang ada. Tentunya di sini adalah saya mengistilahkan saya begini. Mencintai sesuatu itu tidak mutlak harus dimiliki. Jadi cinta kita itu
kita harus dimiliki. Nah, oleh karena itu adalah bagaimana itu bahwa kita dukung amal usaha Muhammadiyah itu agar semakin berkembang. Kemudian apa yang belum ada, kita harus mengembangkan, berinovasi. Ini yang saya bahkan ada salah satu bahwa tidak mungkin itu sesuatu bisa lebih eksis kalau di ada terkadang begini. Masa kita hadir ini, sementara kalau diberikan amanah tidak maksimalkan di situ. Nah, jadi saya berpandangan begini, kader itu adalah yang memang punya diri. Satu adalah yang terlatih. Nah, kalau terlatih punya skill yang di sini, misalkan diamalkan, diberikan seseorang itu bekerja sesuai dengan kemampuannya di situ. Nah, oleh karena itu saya coba melihat bahwa betul-betul kader kita, kader persyarikatan itu terhadap peningkatan ekonomi masyarakat itu sangat penting. Oleh karena itu, kader dituntut meningkatkan kapasitasnya, kualitasnya, agar bisa menjadi penyujuk, agar orang itu semakin memberikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi umat. Saya kira di Sulawesi Selatan ini sangat luar biasa, mulai di Indonesia. Jadi saya tadi saja praktis karena waktu kita sangat terbatas. Kalau bisa secara real saja, ada peternakan di apa? Ada. Saya belum tahu bagaimana kalau memang bisa itu dipasarkan, bukan hanya di Sulawesi Selatan, bisa dipasarkan ke Papua. Nah, ini juga kan salah satu yang minimal itu ya. Yang kedua, suatu saat nanti melalui Fakultas Ekonomi kita minta dari Universitas Makassar untuk ke Sorong memberikan pelatihan khusus itu. Nah, ini apa yang bisa dikerjasamakan? Saya ingin berbicara masalah ekonomi yang real. Jadi bukan kita berada pada tataran teoritis, tapi yang nyata. Jadi ini kita betul-betul diperdayakan untuk dari karena itu kader Muhammadiyah kan begini. Saya lihat ada anggota Perserikatan Muhammadiyah, bahkan kader-kader kita melalui ortom-ortom ini, bahkan ada kader IMM itu ada yang memang nggak perlu disentuh melalui ekonomi. Jadi secara real. Nah, ini memang peran kader betul-betul memperkenalkan. Jadi saya garis bawahi bahwa kader kita ini perlu betul-betul memperkenalkan tentang bagaimana ekonomi masyarakat itu, ekonomi umat itu bisa semakin berdaya. Jadi bukan tidak berdaya, tapi semakin berdaya. Karena di Sorong ini sudah mulai juga di kasarnya itu ya kasar, sudah mulai diserang dengan Alfamart. Ini baru berapa bulan ini, sampai berapa bulan sudah dihajar. Kita baru bangun Smart itu, mereka sebenarnya sudah beroperasi. Nah, kita kalah cepat tentang itu. Nah, ada satu hal yang saya tidak terlalu ilmiah ini, tapi yang praktis saja. Kita membiasakan untuk berbelanja di amal usaha Muhammadiyah. Logika sederhananya, kalau kita minta dukungan bantuan, proposal, itu kita kepada itu Alfamart, Indomart, Indomart, apalagi Alfamart, iya, tapi datang kepada ya warga kita, saudara kita. Nah, sementara kalau belanja saya begini, ini real saja, real. Itu kalau orang tetangga saya, sama-sama yang tetangga saya itu, kalau punya uang, dia pergi ke mall belanja. Tapi kalau mau berbelanja, saya. Nah, gimana letaknya mau membangun ekonomi? Nah, peran kader ini memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau kita ini Muhammadiyah, khususnya melalui ortom Angkatan Muda Muhammadiyah, memberikan pemahaman kepada masyarakat, saya yakin dan percaya Muhammadiyah ke depan semakin eksis, semakin kuat ekonominya. Bahkan saya berpikir begini, coba bayangin, saya ini terlalu kecil sebenarnya, tapi kita ini di amal usaha Muhammadiyah terkadang mau membangun, ambil kredit di bank.
Misalnya ambil 1 miliar, 1 miliar kata lebih 1 miliar, itu pengembaliannya kan hampir 1,5 ya Pak Dik. Hampir 2 ya, hampir 2 miliar. Nah coba seandainya Muhammadiyah betul-betul ngokok Pak, berapa perguruan tinggi Muhammadiyah di seluruh Indonesia itu yang punya ekonomi sudah mampu? Pak Dik lebih paham tentang itu. Kira-kira berapa perguruan tinggi Muhammadiyah? Uangnya yang disimpan di bank itu berapa? Yang tersimpan. Nah kalau itu bagaimana itu supaya dikelola dengan sebaik-baiknya, misalnya membangun di bidang ekonomi, misalnya di Papua membangun ekonomi, perekonomian, tidak usah lebih baik membesarkan. Karena kalau daripada sambil kredit di bank 1 miliar, pengembaliannya hampir 2 miliar. Kenapa tidak mau bersarikat sementara ada uang? Kecuali kalau tidak ada, ini kan ada. Nah, tinggal kita itu sebenarnya bagaimana potensi itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Nah, saya kira itu, karena ini mohon maaf tidak tersusun lagi karena apa yang saya sampaikan. Jadi karena waktu kita sangat terbatas, kepada bapak-bapak para mahasiswa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak secara tersistematis penyampaian saya kepada para dosen yang ikut. Mohon maaf sekali lagi pada Pak Wakil Rektor, saya mohon maaf. Kemudian Pak Dekan, ada Pak Wakil Dekan, saya mohon maaf. Bila mana dalam penyampaian saya ini ada yang tidak berkenan di hati, ada yang tidak sesuai, saya lewat kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kunjungan kami ini yang pertama, kemudian akan kami usahakan untuk selanjutnya lagi. Mudah-mudahan Unismu Makassar senantiasa terbuka untuk menerima kami. Kemudian Universitas Muhammadiyah Sorong, mudah-mudahan suatu saat nanti dari Unismu berkenan untuk berkunjung ke Sorong, baik pimpinan maupun mahasiswa, dosen yang mau berkunjung ke sana. Insya Allah ada wakil rektor 4 siap melayani. Karena ini wakil rektor 4 mengajak ikut. Ada sekarang wakil rektor 2 ada. Saya kira masih beliau di Bali. Karena ternyata di Balinya Makassar. Jadi tidak ada. Jadi saya kira demikian. Terima kasih dan atas perhatian semua pihak kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nasrul minallahi wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri tunggal pada kuliah tamu pada kesempatan ini, yang topiknya tadi sudah dibahas menyangkut masalah ekonomi keumatan. Sebenarnya menurut saya apa yang disampaikan oleh pemateri tadi sudah secara struktur ya, bagaimana potensi-potensi atau indikator ekonomi dalam bentuk kelembagaan yang ada di Perserikatan Muhammadiyah ini, apabila itu diberdayakan dan dienergi, saya kira ini akan bisa mendongkrak perekonomian kita. Kalau itu bisa dilakukan, Muhammadiyah bukan hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umatnya, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia bisa diperbaiki. Ya. Salah satu hal bahwa kondisi keuangan atau potensi aset yang dimiliki Muhammadiyah ini cukup besar adalah pembuktian seperti apa yang disampaikan oleh Prof. Din Samsudin. Muhammadiyah ini mampu memberikan pinjaman kepada pemerintah, ya, khususnya BPJS itu sampai 1,5 triliun. Jadi ini satu pembuktian bahwa Muhammadiyah ini punya potensi ekonomi yang cukup besar dan itu bisa diberdayakan secara sistematis dan struktur. Jangankan target 5,1% ya pertumbuhan ekonomi kita, saya yakin bisa mencapai 8%. Kalau itu bisa mencapai 8%, maka ke Indonesia ini akan punya perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan negara-negara. Saya kira itu sekadar pengantar. Dan kita tidak akan membuka sesi tanya jawab karena padatnya acara yang sudah ditentukan, dan sudah ini Bapak Rektor UMS Sorong akan ke lantai 17 untuk kembali diterima Pak Rektor Universitas
terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Rektor dan rombongan yang telah menyempatkan diri hadir di sini sekaligus sebagai pemateri. Nasrul minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Saya serahkan acara kepada master seremoni untuk menutup acara ini. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penandatanganan MOA Universitas Muhammadiyah Sorong dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Kami mohon kesediaan Bapak Rektor, Bapak Dekan, serta Bapak Wakil Dekan, Bapak WR1 dalam proses penandatanganan di depan. Cara selanjutnya foto bersama, Pak. Maksudnya. Ya, kami mohon kesediaan Bapak Rektor dan Bapak WR1 untuk kesediaan foto bersama. Ya, selanjutnya penyerahan sertifikat dan cenderamata dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke Universitas Muhammadiyah Sorong. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Selanjutnya penyerahan sertifikat dari Bapak Dekan ke Bapak Rektor. Selanjutnya penyerahan cenderamata dari Universitas Muhammadiyah Sorong ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya, selanjutnya sesi foto bersama. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu pimpinan untuk ke depan dalam prosesi foto bersama.
Ya, kami mohon kesediaan untuk berdiri semua yang di belakang supaya didapat foto. Iya, mungkin di belakang kursi, Pak. Posisi berdirinya. Iya, di belakang sebagian, Pak, yang duduk sebagian di depan. Iya. 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 Iya, kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Selanjutnya sesi penutup. Dengan selesainya acara ini maka selesai pula seluruh rangkaian acara ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.